warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Adi Pranoto, Sarjana Olahraga Magister Kesehatan, Angkatan 2020-2021. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai, dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka tahap 2 yang terhormat, kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati promotor untuk promovendus hari ini, Prof. Muhammad Miftahus Surur, Dr. MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan GEH Finasim PhD. Dan co-promotor promovendus hari ini Dr. Purwosri Rejeketi, Dr. MKes, kemudian tamu khusus dari luar yang kami hormati Prof. Dr. Sugiarto, Dr. Andes MS dari Fakultas Ilmu Keolahragaan ya, Universitas Malang. Selamat datang dan matur nuwun rawuhipun. Kemudian para penyangga yang hari ini hadir, Dr. Damayanti Tindu, dokter spesialis KFR Konsultan, Dr. Ani Setio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi, Dr. Ernawati, dokter spesialis obstetrik ginekologi, Dr. Hermina Novida, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Reni Itisom, MSI, dan saya sendiri Sulistiawati, Dr. MKes, dan para undangan akademik. Izin kita mulai untuk acara sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati. Promovendus Adi Pranoto, Sarjana Olahraga MKes, adalah mahasiswa angkatan tahun 2020-2021, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Dan penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat dokter, yaitu predikat memuaskan bila nilai akhir 3-3,4, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 sampai 4. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun, nilai ujian disertasi terbuka minimal 95 dan telah 2 publish dan 1 accepted jurnal internasional minimal Q1. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Dan karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Kami persilakan promovendus untuk masuk ruang ujian.
Saudara Promovendus Adi Pranoto, Sarjana Olahraga, Magister Kesehatan, kami minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sangkaan atau para penyangga. Kami sebelum dilakukan ujian ini, kami ingin bertanya kepada saudara Promovendus, sekarang kondisi sehat walafiat, siap untuk diuji? Siap. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum sesi tanya jawab, maka kami persilakan saudara Promovendus untuk memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya, paling lama 15 menit, maksimal 15 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Izin melaporkan hasil disertasi saya tentang mekanisme resisten endurance combined training dalam penghambatan pemendekan leukosit telomer melalui analisis jalur apelin, irisin, leptin, adiponektin, TNF alpha, IL6, SOD dan MDA pada perempuan dewasa muda dengan obesitas. Saat ini obesitas didefinisikan sebagai penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebih yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas telah dianggap sebagai epidemi global, bahkan saat ini ditetapkan sebagai pandemi global. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat prevalensi obesitas secara global itu mengalami peningkatan dari 4,6% menjadi 14,0% secara global dari tahun 2019. Selain itu, di Asia Tenggara, prevalensi obesitas itu juga mengalami peningkatan dari 1,7% menjadi 7,9% dari 2019. Demikian juga di prevalensi obesitas di Indonesia, itu mengalami peningkatan dari 10,5% menjadi 21,8% di 2018. Jika tren ini terus terjadi, maka prevalensi obesitas diperkirakan 2030 itu mencapai 57,8% di seluruh populasi dunia. Tingginya prevalensi obesitas ini berbanding lurus dengan angka morbiditas dan mortalitas, karena obesitas sendiri menyebabkan terjadinya komplikasi, disabilitas, bahkan kematian dini. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi pada remaja dan anak-anak. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari obesitas sendiri itu adalah salah satunya penuaan dini yang ditandai dengan akselerasi pemendekan dari panjang telomer yang dapat diperiksa dari panjang telomer, salah satu biomarker dari penuaan biologis. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi obesitas itu menyebabkan terjadinya stres oflimasi yang dapat berimplikasi terhadap peningkatan stres oksidatif yang disebabkan karena penumpukan lemak jaringan adiposa di dalam tubuh pada kondisi obesitas yang tinggi. Hal ini berimplikasi terhadap percepatan pemendekan dari telomer yang menyebabkan terjadinya penuaan dini pada obesitas. Selain itu, pada kondisi obesitas itu menyebabkan terjadinya pemendekan telomer. Hal ini berimplikasi terhadap risiko berkorelasi dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2, kardiovaskuler, dan kanker yang berimplikasi terhadap risiko peningkatan kecacatan dini dan kematian dini. Saat ini beberapa efek yang disebabkan karena ketidakaktifan secara fisik itu menyebabkan terjadinya peningkatan stres oksidatif dan inflamasi yang berimplikasi terhadap percepatan pemendekan telomer. Latihan, aktivitas fisik itu ditenggarai itu dapat meningkatkan sel satria atau telomerase yang berimplikasi terhadap perlindungan panjang telomer, sehingga olahraga ini digunakan sebagai salah satu terapi strategi untuk mengatasi masalah obesitas. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang sudah kami lakukan, ditemukan bahwa latihan endurance itu mencegah terjadinya penurunan produksi proinflamasi sitokin dan stres oksidatif pada perempuan obesitas. Penelitian pendahuluan yang selanjutnya adalah kami mengamati 3 bentuk intervensi, yaitu latihan endurance, resisten, dan kombinasi. Dari ketiga latihan itu kami menemukan adanya perbaikan proinflamasi sitokin setelah menjalani intervensi kombinasi resisten endurance combined training pada obesitas. Atas dasar itu maka kami melakukan penelitian pendekatan non farmakologi berbasis exercise dengan menggunakan intervensi resisten endurance combined training yang diberikan selama 8 minggu pada obesitas. Apakah efek ini dapat mencegah terjadinya penuaan dini pada obesitas?
Rumusan masalah dalam studi ini, apakah terdapat resisten endurance combinator ini dapat meningkatkan kadar apelin, irisin, adiponektin, SOD dan menurunkan kadar TNF-alfa, IL-6, MDA pada minggu 4 dan 8 pada perempuan dewasa muda obesitas. Selain itu kami juga mengamati hubungan antar variabel dan kami mengamati bagaimana mekanisme penghambatan pembentukan telomer melalui analisis jalur apelin, irisin, adiponektin, leptin, TNF-alfa, IL-6, SOD, MDA pada perempuan obesitas. Tujuannya kami ingin membuktikan bagaimana efek latihan ini terhadap pencegahan pemendekan telomer. Selain itu, kami juga memiliki manfaat penelitian itu memberikan dasar konseptual untuk memahami mekanisme yang terlibat dalam penghambatan pemendekan telomer pada obesitas serta mengatasi penuaan dini pada obesitas. Secara praktis, sebagai dasar rekomendasi metode yang efektif atau formula yang tepat dalam mencegah penuaan dini dan risiko perkembangan penyakit terkait usia pada populasi obesitas. Di sini ada kerangka konsep bagaimana obesitas itu disebabkan karena ketidakseimbangan jangka panjang antara energi yang dikeluarkan dengan energi yang dimasuk sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ke arah positif. Hal ini berimplikasi terhadap terjadinya hipertrofi dan hiperplasia sel lemak. Hal ini menyebabkan terjadinya disfungsi adipokin yang berimplikasi terhadap penurunan adiponektin dan peningkatan leptin. Selain itu, hipertrofi dan hiperplasia sel lemak juga menyebabkan terjadinya hipoksia adiposit yang berimplikasi terhadap infiltrasi makrofag. Hal ini berdampak terhadap peningkatan aktivasi dari NF-κ beta yang berimplikasi terhadap peningkatan inflamasi yang ditandai dengan IL-6 dan TNF-alfa. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan ekspresi dari MDA yang berimplikasi terhadap percepatan pemendekan dari telomer. Karena itu, latihan ini digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penuaan dini pada obesitas yang ditandai dengan penghambatan panjang telomer leukosit. Karena latihan sendiri itu dapat meningkatkan kontraksi otot. Selama kontraksi otot itu akan menjadi aktivasi PGC1 alfa, merangsang ekspresi dari FNDC5 untuk mengeluarkan irisin dan apelin pada sirkulasi darah. Aktivasi dari irisin dan apelin pada sirkulasi darah ini akan mengaktifkan sirtuin 1 dan AMPK sehingga akan meningkatkan aktivitas dari autofagi untuk melindungi panjang telomer. Selain itu, latihan juga akan menghambat glikogen otot untuk meningkatkan glikogenolisis dan mengaktifkan sirtuin 1. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan PPAR alfa dan aktivasi dari peningkatan PGC1 alfa sehingga hal ini akan berdampak terhadap peningkatan aktivasi P3 AMPK yang berdampak terhadap peningkatan dari NRF2 dan peningkatan aktivitas dari SOD. Peningkatan aktivitas SOD ini juga akan menghambat melindungi dari panjang telomer itu sendiri. Untuk hipotesisnya, apakah terdapat pengaruh latihan resisten endurance combinator ini dalam meningkatkan kadar irisin, apelin, adiponektin dan menurunkan kadar TNF-alfa, MDA, SOD, MDA pada perempuan dewasa muda dengan obesitas. Selain itu, kami juga mengamati hubungan antar variabel dan menjelaskan mekanisme yang terlibat. Metode yang kami gunakan, kita menggunakan true eksperimen dengan rancangan pretest post-test control group design dengan 2 kelompok dan 3 pengamatan. Untuk populasinya perempuan obesitas berdomisili di Kota Malang dan kriterianya usia 20-30 tahun, IMT di atas 25 tahun, memiliki persentase lemak tubuh di atas 30 tahun dan memiliki tingkat aktivitas ringan sampai sedang. Selain itu, kriteria eksklusi juga mereka tidak memiliki riwayat penyakit kronis dan tidak memiliki penggunaan rokok ataupun penggunaan vape atau alkohol dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, mereka juga tidak diizinkan untuk menjalankan program penurunan berat badan di luar intervensi yang kami berikan. Ini adalah lokasi penelitiannya. Untuk prosedur penelitian ini sudah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan tahun 2024. Ini adalah kerangka operasional penelitian. Jadi dari kita merekrut sampai kita ambil kriteria inklusi dan kita eksklusikan, kemudian kita ambil secara konsekutif sampling dan kita bagi secara random ke dalam 2 kelompok dan setiap 4 minggu kita lakukan evaluasi selama 8 minggu. Kemudian kita lakukan tabulasi dan analisis data. Teknik analisis data mulai dari analisis deskriptif, normalitas, homogenitas dan analisis jalur. Ini untuk hasil penelitiannya, karakteristik data penelitian bahwa berdasarkan data ini kami tidak mengamati adanya perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok exercise. Hal ini dapat dilihat dengan nilai p-value itu rata-rata lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
seluruh data karakteristik ini homogen. Jika terjadi perubahan, kami meyakini bahwa itu bukan disebabkan karena perbedaan dari karakteristik, tetapi karena disebabkan karena intervensi yang diberikan. Ada beberapa penelitian pendukung bahwa fase baseline itu tidak ada perbedaan seperti penelitian Rezeki, Werner, dan Peterman yang menunjukkan bahwa tidak menemukan adanya perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok SSS pada karakteristik subjek penelitian. Yang kedua adalah hasil analisis kadar apelin dan irisin menunjukkan bahwa adanya peningkatan kadar irisin dan apelin pada minggu ke-4 dan minggu ke-8. Tetapi setelah kita lakukan uji beda antar kelompok itu kami mengamati adanya perbedaan peningkatan pada minggu ke-8 dan delta. Hal ini menunjukkan bahwa selama latihan itu mekanisme yang terlibat adalah ketika latihan itu mengalami peningkatan kontraksi otot. Selama kontraksi otot akan mengaktifkan PGC1 alfa untuk merangsang ekspresi FNDC5. Kemudian melepaskan irisin pada sirkulasi darah. Pelepasan irisin itu akan merangsang uncoupling protein 1 melalui mekanisme P38, AMPK, dan ERK untuk meningkatkan browning fat dan pengeluaran energi melalui panas, yaitu termogenesis. Selain itu, studi ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu yang pelatihan gabungan, baik itu kurang dari 10 minggu maupun di atas 10 minggu itu sama-sama meningkatkan kadar irisin dan kadar apelin, didukung oleh beberapa penelitian. Selain itu, kami juga mengamati kadar apelin untuk mekanismenya hampir sama, tapi di sini melibatkan AMPK untuk meningkatkan aktivasi dari PGC1 alfa. Peningkatan PGC1 alfa akan meningkatkan biogenesis mitokondria yang berimplikasi terhadap peningkatan kapasitas oksidan otot sehingga peningkatan produksi dari sitokin itu meningkat di dalam sirkulasi darah. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, bahkan penelitian melaporkan bahwa ekspresi dari mRNA apelin itu meningkat 3,3 kali lipat setelah menjalani latihan selama 8 minggu. Hasil penelitian pada kadar apelin, kami mengamati adanya penurunan kadar leptin dan kadar leptin pada minggu ke-4 dan peningkatan kadar adiponektin pada minggu ke-4. Untuk leptin kami mengamati hanya pada minggu 8 mengalami peningkatan, sedangkan adiponektin mengalami peningkatan pada minggu ke-4 dan 8. Setelah uji beda, kami juga mengamati leptin mengalami perbedaan itu hanya pada minggu ke-8 dan delta, sedangkan adiponektin itu mengalami peningkatan pada minggu ke-4, 8, dan delta. Hal ini menunjukkan bahwa studi ini didukung oleh 3 penelitian. Penelitian yang pertama menemukan bahwa penurunan kadar leptin dan peningkatan adiponektin itu setelah menjalani intervensi selama 4 minggu. Studi lain menemukan bahwa pada perempuan obesitas usia 22 ke atas itu menemukan adanya penurunan kadar leptin dan peningkatan kadar adiponektin pada perempuan obesitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa resistant endurance conditioning training itu sebagai metode yang efektif untuk mengatur kadar adiponektin dan kadar leptin. Hal ini disebabkan karena selama latihan itu terjadi proses kontraksi otot. Hal ini akan mengaktifkan reseptor dari adiporeseptor 1 dan adiporeseptor 2 yang akan mengaktifkan P13K atau AETK untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel. Selain itu, peningkatan ini juga akan mengaktifkan AMPK dan meningkatkan metabolisme energi sehingga berdampak terhadap peningkatan adiponektin. Peningkatan ini akan menghambat NFK beta sehingga hal ini akan meningkatkan efek dari antiinflamasi itu sendiri sehingga ini bisa digunakan dalam mencegah penuaan dini pada obesitas. Hasil analisis pada kadar TNF-alfa dan IL-6 menunjukkan bahwa kedua parameter ini mengalami penurunan setelah menjalani intervensi selama 8 minggu. Hal ini ditunjukkan pada gambar bahwa baik pada uji antar variabel dengan uji antar kelompok itu menunjukkan hal yang sama bahwa intervensi resisten endurance combinator selama 8 minggu itu menurunkan kadar IL-6 dan TNF-alfa. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kadar EL6 dan TNF-alfa itu menurun setelah menjalankan intervensi latihan kombinasi. Selain itu, latihan selama gabungan selama 4 minggu juga dilaporkan mengalami penurunan IL6 dan TNF-alfa. Latihan ini akan meningkatkan kontraksi otot dan peningkatan aktivasi dari AMPK melalui P38 AMPK untuk menghambat makrofag M1 dan menghambat aktivasi dari NFK beta. Hal ini berimplikasi terhadap penurunan produksi dari sitokin proinflamasi seperti IL6 dan TNF-alfa.
Sementara itu hasil analisis pada kadar MDA dan SOD menunjukkan bahwa MDA mengalami peningkatan pada MDA mengalami penurunan pada minggu ke-8 dan delta, sedangkan pada SOD itu mengalami peningkatan pada minggu ke-4, minggu ke-8 dan delta. Hal ini menunjukkan bahwa SOD mengalami adaptasi sehingga tubuh memiliki antioksidan lebih tinggi untuk meredam terjadinya stres oksidatif untuk mencegah terjadinya penuaan dini pada obesitas. Peningkatan pertahanan antioksidan dan mengurangi SOD secara kolektif itu berkontribusi terhadap pemeliharaan panjang telomer sehingga mendorong penuaan yang lebih sehat dan berpotensi untuk memperpanjang rentang usia hidup. Ini kami mengamati hasil analisis panjang telomer pada leukosit. Kami mengamati adanya peningkatan panjang telomer ini terjadi pada minggu ke-8. Minggu ke-4 itu belum ada kecenderungan mengalami peningkatan. Sehingga kami lihat ada peningkatan itu pada minggu ke-8. Setelah kita analisis, ternyata ada perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Latihan gabungan ini telah terbukti meningkatkan panjang telomer pada wanita obesitas. Studi yang melibatkan wanita postmenopause itu juga dilaporkan mengalami peningkatan panjang telomer, leukosit. Latihan selama 8 minggu juga dilaporkan mengalami peningkatan pada perempuan dewasa muda dengan tidak banyak bergerak. Kombinasi latihan kekuatan dan daya tahan pada wanita obesitas itu berdampak positif pada panjang telomer leukosit dengan meningkatkan kadar adiponektin, mengurangi penanda inflamasi, dan meningkatkan pertahanan antioksidan. Perubahan ini secara kolektif itu berkontribusi pada kesehatan metabolisme yang lebih baik dan mengurangi stres oksidatif yang krusial bagi pemeliharaan telomer dan penuaan sel. Ini analisis korelasi. Kami mengamati pada kelompok kontrol kami tidak mengamati adanya hubungan antar variabel. Sedangkan pada kelompok exercise itu kami mengamati ada hubungan, baik itu hubungan positif maupun hubungan negatif antar variabel. Hal ini didukung oleh beberapa studi sebelumnya yang menyatakan bahwa latihan kombinasi itu berpengaruh positif terhadap panjang obesitas melalui berbagai jalur. Salah satunya jalur dari peningkatan antioksidan, penurunan inflamasi. Hal ini meliputi seperti proinflamasi yang mengalami penurunan itu TNF-alfa dan IL-6 serta adipokin. Yang meningkat itu adalah adiponektin. Yang mengalami penurunan adalah leptin. Peningkatan pertahanan antioksidan sekaligus mengurangi stres oksidatif. Parameter-parameter ini berkontribusi positif terhadap pemeliharaan panjang telomer pada obesitas. Ini berdasarkan hasil analisis jalur, kami mengamati ada 2 jalur yang berkontribusi, yaitu jalur dari irisin dan apelin yang mempengaruhi SOD, peningkatan SOD dan penghambatan produksi dari MDA yang berimplikasi terhadap pencegahan pemandekan telomer. Temuan ini menegaskan bahwa resisten endogen kombinator ini berkontribusi terhadap penghambatan telomer melalui 2 mekanisme utama, yaitu peningkatan kapasitas antioksidan dan penurunan stres oksidatif. Selain itu, resisten endogen kombinator ending juga berpotensi memperbaiki status inflamasi dan metabolik melalui peningkatan apelin dan irisin serta peningkatan adiponektin dan penurunan leptin, IL-6 dan TNF-alfa sehingga secara menyeluruh latihan berpotensi mendukung perbaikan kesehatan seluler dan perlambatan proses penuaan secara biologis. Untuk kebaruan dari penelitian ini adalah mekanisme yang terlibat, yaitu kita melibatkan mekanisme penghambatan melalui apelin, irisin, adiponektin, dan peningkatan SOD. Sedangkan penurunan leptin, IL-6, dan TNF-alfa, MDA, itu menjadi salah satu kebaruan dari studi ini yang diterapkan pada remaja dewasa muda dengan obesitas. Sedangkan keterbatasan yang dalam penelitian ini adalah tidak terwakilinya usia yang dalam kelompok target usia 20-30 tahun. Dalam penelitian ini target usia yang tidak tercapai adalah 28-30 tahun. Jadi kita hanya menggunakan 20-27 tahun. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan bahwa penuaan mekanisme penghambatan telomer melalui 2 jalur, jalur peningkatan apelin, irisin, MDA dan adiponektin dan SOD, dan penurunan leptin, TNF-alfa, IL-6 dan MDA. Selain itu, saran dari studi selanjutnya yaitu penelitian di masa mendatang diperlukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut efek model intervensi yang berbeda seperti fungsional training tanpa menggunakan alat. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Penuh Fadus butuh untuk minum dulu atau bagaimana? Sudah mau lanjut langsung?
Lanjut. Izin sebentar pimpinan sidang. Izin mau minum dulu. Oke, silakan. Sudah bisa. Baik, sudah siap ya. Untuk kesempatan pertama kami persilakan promotor Prof. Muhammad Miftah Husurur, Dr. MKes SPPD K GEH Finasim PhD. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Selamat pagi Promovendus Adi Pranoto. Saya rasa ini perjalanan cukup panjang dan saya mengikuti beliau mulai penelitian pradoktoralnya ya. Saya ikuti beliau dan sebenarnya beliau bisa cum laude, cuman gak kepingin gitu, saya lihatnya begitu ya secara waktu. Saya ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, variabel apakah yang ada di penelitian Anda, hasil penelitian Anda, yang menurut Anda masih bisa dikembangkan dan dapat digunakan memberikan impact pada penelitian berikutnya? Ya, di antara sekian variabel yang Anda teliti ya. Pertanyaan saya yang kedua, kalau ini diterapkan di kehidupan nyata ya dalam masyarakat, kan harus ada adjustment. Adjustment apa yang harus dilakukan? Seperti contohnya begini, ini kan wanita usia muda obes. Kalau ini betul-betul diterapkan resistant endurance combined training fully pure, ortopedi akan senang. Prediksi saya, kenapa? Osteoartritisnya tinggi. Nah, ini kombinasi apa yang dilakukan apa? Oh, ini cocok langsung diterapkan dengan berat badan tertentu pada level sekian. Harus renang dulu, berat badannya turun, atau ini bisa tapi modifikasi, tapi ya harus pakai pelindung lutut atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Miftah atas pertanyaannya. Izin pimpinan sidang untuk menjawab terkait variabel apa yang bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi dari kerangka konsep yang saya bikin itu variabel seperti ekspresi aktivasi dari NFK beta itu bisa untuk diteliti karena di situ sebenarnya dia sangat berpengaruh terkait inflamasi, tapi tidak kita periksa. Yang kita periksa hanya IL6 dan TNF alpha. Yang kedua adalah aktivasi dari telomerase. Nah, itu langsung berpengaruh terhadap penghambatan telomer. Nah, itu juga tidak kita periksa. Yang kedua adalah sel satrin. Itu ada 6 sel. Itu yang bisa diperiksa. Mungkin itu kalau ingin melihat mekanisme secara utuh dari kami ada 3 parameter itu yang dapat diperiksa. Mungkin itu pimpinan sidang. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika ini diimplementasikan itu bagaimana? Jadi sebelum kita melakukan intervensi, kita itu mengetahui dulu data awal dari seluruh responden. Dan obesitas yang kita ambil itu adalah obesitas 1, grade 1. Sehingga masih di bawah IMT 35. Selain itu, kita pemberian program latihan itu secara individu karena di situ sudah ditetapkan 60-70% heart rate maksimum dan 60-70% 1RM. Setiap individu akan memiliki program masing-masing asalkan patokannya tetap 60-70%. Misalkan si A 60-70% heart rate-nya itu 140. Ketika dia diterapkan di treadmill itu kecepatannya juga akan berbeda karena setiap individu itu respon fisiologinya juga akan berbeda. Demikian juga respon jantungnya. Ada yang kecepatan 5, heart rate-nya sudah diambang 60-70. Ada juga yang di bawah itu. Bahkan dia hanya jalan cepat itu sudah 60-70%. Jadi seperti itu pimpinan sidang. Jadi ketika kita ingin menerapkan ke masyarakat umum itu ketetapannya di situ. Dosis harus diperhatikan antar masing-masing individu. Mungkin seperti itu. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, terima kasih. Saya puas pimpinan sidang. Baik. Selanjutnya kami persilakan co-promotor Dr. Purwasri Rejeki Dr. MKes untuk menyampaikan sanggahan. Oke.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sulis sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat Mas Adi dalam perjalanan panjang seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Miftah. Bahkan saya mungkin lebih panjang lagi mengetahui Mas Adi ini ya. Jadi ketika mulai dari pendidikan master gitu ya, dengan seluk-beluk keseluruhan penelitian terkait di bidang olahraga. Memang ada beberapa hal yang nanti mesti akan menjadi pertanyaan gitu ya Mas Adi, karena judulnya itu adalah kepada panjang telomer ya, pada disertasi ditulis bahwa itu panjang telomer, tapi mungkin akan menjadi pertanyaan buat orang awam gitu ya, bahwa target usia yang dipilih oleh Mas Adi gitu ya, mengapa pada usia 20 sampai 30 tahun. Padahal 20-30 tahun itu mungkin kalau orang lain memikirnya ini cek mengkel-mengkele orang gitu ya, masih bagus-bagusnya fungsi fisiologis. Mengapa bahwa intervensi justru dilakukan di situ gitu. Pemilihan range usia di 20 sampai 30 tahun itu kenapa? Mengapa tidak memilih usia 30-40 tahun yang mungkin sudah kelihatan fase agingnya, tapi justru di usia 20-30 tahun. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah selama melakukan penelitian, kendala apa yang terbesar yang dirasakan oleh Mas Adi dalam melaksanakan penelitian, sehingga nanti ini menjadi awareness buat mereka yang akan melakukan penelitian yang terkait exercise, terutama pada human. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Purwasi Raziki. Izin saya menjawab terkait pertanyaan yang pertama, kenapa kok usia yang diambil adalah 20 sampai 30 tahun? Karena di usia itu sudah merepresentasikan secara fisiologi itu sudah stabil. Ya, dan sudah terjadi proses aging. Aging prosesnya sudah mulai terjadi. Kenapa? Karena mulai dari hormonal dia sudah oke, metabolisme sudah matang, tapi dia juga masih memiliki risiko percepatan pemendekan telomer di usia 20 sampai 30 tahun. Itu yang kedua. Yang kedua, penelitian sebelumnya juga melaporkan bahwa usia 20 sampai 30 tahun itu laju pemendekan telomer itu sudah mulai terjadi. Kalau kita terapkan di usia 30 ke atas, itu sudah mengalami laju pemendekan yang cepat. Kalau dalam kondisi dia masih obesitas, sehingga akan berdampak pada penyakit yang degeneratif seperti diabetes, kanker, dan kardiovaskuler. Sehingga kita terapkan di usia itu agar mencegah penuaan yang lebih sehat atau mencegah usia produktif yang lebih sehat. Karena beberapa studi menyebutkan usia 30 ke atas itu untuk meningkatkan, menghambat laju percepatan telomer itu sangat sulit. Jadi kita menerapkan di usia 20 sampai 30 tahun untuk mencegah agar di usia 30 ke atas itu mereka mengalami pemendekan itu lebih normal, ke arah normal gitu. Misalkan normalnya dia 5%, harapannya di usia 30 itu dia mengalami pemendekan 5% gitu. Mungkin itu pertanyaan jawaban dari saya. Untuk jawaban yang kedua, izin kendala yang dihadapi adalah mengontrol karena ini subjeknya adalah perempuan obesitas, sehingga kita kesulitan mengontrol mulai dari aktivitasnya, mulai dari konsumsi makan, mulai dari pola tidur. Cuman untuk menyiasati itu kita sudah memberikan semacam peringatan. Misalkan ketika dia datang pagi, kita berikan instruksi, kamu nanti tidurnya tidak boleh lebih dari jam 9. Misalkan makannya juga dibatasi maksimal jam 8. Begitu. Jadi untuk aktivitasnya memang kita tidak bisa mengontrol secara keseluruhan, itu menjadi hal kesulitan kami. Mungkin untuk kedepannya bisa jadi ini diterapkan di asrama gitu. Jadi respondennya itu benar-benar diasramakan seperti, jadi dulu waktu saya S2 itu saya asramakan karena ini akut, karena ini sifatnya kronik. Kayaknya asrama masih belum memikirkan, sehingga penelitian di masa depan jika ingin mengontrol semuanya dan mengendalikan itu lebih baik untuk dikontrol. Mungkin itu pimpinan sidang. Jadi kalau dari statementnya Mas Adi ini bisa kita simpulkan kalau misalnya kita mau mencegah aging, jangan justru pas aging itu prevensinya gitu ya. Jadi malah justru pada usia-usia muda dalam merupakan usia yang optimal, kita harus melakukan gerak aktif ya, melakukan penataan gaya hidup supaya agingnya nggak tampak gitu. Kemudian yang kedua adalah
memang kita tidak bisa mengatur sedemikian rupa dari seluruh responden kita, sehingga memang kita tidak mengatakan bahwa adalah penelitian yang benar-benar murni, tapi adalah sebuah kuasi eksperimental. Tapi apapun namanya, bahwa karena kita ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan, jadi saya rasa bahwa hasil penelitian kita cukup sah dan valid untuk dilakukan sebagai sebuah temuan baru. Karena memang kalau dilakukan dalam waktu 8 minggu, kemudian diasramakan, itu tentu saja resources yang dibutuhkan luar biasa. Tapi yang dilakukan Mas Adi, kami mengapresiasi karena sudah melakukan SOP yang baik, kemudian memberikan suggestion dan arahan-arahan gitu pada responden. Baik, saya puas dengan jawaban Promovendus. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Dr. Purwo. Selanjutnya kami persilakan tamu kita, Prof. Dr. Sugiarto, Dr. Andes MS dari UM Universitas Negeri Malang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan sidang dan selamat pada Promovendus dan promotor, co-promotor, juga keluarga besar dan Mas Adi dan dari Indonesia yang hari ini berkesempatan hadir. Izin kami tidak bertanya, tapi kami ingin meminta klarifikasi gitu ya, penjelasan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Promovendus. Bahwa dalam latihan itu sudah diketahui bahwa latihan itu akan menyebabkan stres oksidasi, karena latihan sendiri adalah stresor. Nah, kemudian melanjutkan pertanyaan dari promotor tadi, ini yang dihadapi adalah obesitas. Obesitas itu masuk pada kelompok rentan. Saya ingin mendapat konfirmasi dari Promovendus, bagaimana ini? Apakah tidak akan mempercepat pemindahan dengan perlakuan yang dilakukan oleh Promovendus? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Profesor Dr. Sugiarto. Izin menjawab pimpinan sidang. Jadi memang benar latihan itu bisa meningkatkan stres oksidatif. Jadi sifat latihan itu ada distress dan eustress. Pada penelitian ini, latihan yang disebabkan distress itu biasanya latihan akut. Karena ini adalah latihan kronik, maka terjadi latihan yang sifatnya berulang, sehingga akan terjadi proses adaptasi dalam tubuh. Selain itu, pada kondisi obesitas memang terjadi stres oksidatif. Hal ini bersifat kronis akibat akumulasi dari jaringan adiposa, peningkatan inflamasi yang akan berimplikasi terhadap percepatan pemendekan telomer. Tetapi melalui intervensi resisten endurance combined training yang dilakukan secara teratur, terukur dan terprogram, hal ini akan berdampak terhadap peningkatan dari pertahanan antioksidan dalam tubuh, karena itu tadi adaptasi biologi yang terjadi dalam tubuh seseorang. Selain itu, selama latihan terprogram juga akan mengaktifkan antioksidan seperti SOD, katalase dan glutathione, sekaligus menurunkan inflamasi kronik. Tadi yang saya jelaskan di kerangka konsep bahwa latihan ini itu meredam inflamasi yang ditandai dengan penurunan IL-6 dan TNF-alpha. Sehingga kami berasumsi bahwa kami meyakini bahwa resisten ini tidak memperburuk stres oksidatif, karena di situ tadi hasil penelitiannya stres oksidatif itu tertekan dan meningkat karena peningkatan antioksidan dan antiinflamasi. Hal ini akan berdampak terhadap pencegahan pemendekan dari telomer itu sendiri. Karena latihan kita lakukan selama 8 minggu sehingga tubuh sudah mengalami adaptasi. Itu. Terima kasih pimpinan sidang. Selanjutnya kami persilakan Dr. Damayanti Tinduh, dokter spesialis KFR konsultan. Baik, terima kasih Ibu pimpinan sidang. Yang saya banggakan Promovendus yang sudah mengakhiri ujian tertutupnya dan menghasilkan karya yang baik ya. Menurut saya ini satu pencapaian yang bagus. Selamat untuk promotor dan kopromotor juga yang sudah membimbing sampai sejauh ini, dan Prof dari UNS, kebanggaan panjenengan. Baik, mungkin ini yang beberapa hal sudah ditanyakan sebelumnya. Namun yang karena sebagai seorang Promovendus yang nanti akan membawa karya ini ke masyarakat, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan apa komponen epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari penelitian Anda yang akan Anda bawa
artinya menjadi trademark Anda, suatu temuan signifikan yang akan Anda sampaikan. Ontologi adalah dasar Anda memikirkan mengapa Anda memilih ini. Tadi Dr. Purwo sudah menyampaikan tentang aspek di preventif. Karena itu digunakan usia 20-30 tahun. Kenapa pada wanita? Kemudian pada proses epistemologinya Anda sudah menemukan suatu jalur dan sebenarnya Anda bisa melakukan suatu sumbangan keilmuan. Apa yang bisa Anda sarankan kalau Anda bandingkan kerangka konsep Anda dengan analisis jalur Anda? Yang ketiga tentang aksiologinya. Saran apakah yang akan Anda bawa ke masyarakat terkait dengan itu? Itu pertanyaan pertama, silahkan itu dulu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Dr. Damayanti. Terkait pertanyaan kan tentang aksiologi dasar kenapa pemilihan perempuan. Ya, jadi kita memilih perempuan itu karena kenapa tidak laki-laki? Karena perempuan itu memiliki risiko lebih besar dibandingkan laki-laki untuk mengalami obesitas. Selain itu, masa lemak perempuan itu juga lebih besar dibandingkan laki-laki. Selain itu, risiko kematian kecacatan dini perempuan itu juga lebih tinggi jika dibandingkan laki-laki pada kondisi obesitas. Untuk itu, hal ini menjadi salah satu dasar yang kami ambil untuk kami berikan intervensi di usia-usia dewasa muda agar di usia produktif nanti mereka tidak mencegah dampak yang ditimbulkan. Itu tadi. Untuk saran penelitian selanjutnya atau saran yang akan diterapkan di masyarakat, mungkin hasil penelitian ini sebagai dasar untuk penerapan gaya hidup aktif di masyarakat. Sekarang ini tren gaya hidup inaktif itu mengalami peningkatan yang disebabkan karena tingkat screen time yang tinggi, sehingga ini bisa menjadi salah satu dasar penerapan gaya hidup aktif melalui temuan tadi, dosis latihan. Jadi bisa kalau kita memang penerapannya itu di gym, kalau ini di masyarakat itu bisa opsional. Jadi misalkan kalau kita di resisten itu bisa diganti dengan body weight training. Jadi dia menggunakan latihan beban dirinya sendiri, seperti push up, sit up, squat, itu boleh. Yang kedua, kita bisa endurance tadi itu bisa disarankan dia menggunakan jogging, bersepeda boleh, berenang boleh. Yang penting endurance. Karena kedua komponen itu mempengaruhi, yang pertama dia mempengaruhi massa otot, yang kedua dia mempengaruhi burning fat dan kesehatan kardiometabolik. Begitu. Untuk yang epistemologinya tadi. Bagaimana kerangka konsep Anda tadi sudah Anda tampilkan. Ya. Kemudian analisis jalurnya juga sudah Anda tampilkan. Ya. Ada sesuatu yang menarik, bahwa ada sesuatu yang sebenarnya bisa Anda tampilkan sebagai satu temuan, bukan temuan ya, mungkin sesuatu yang memperbaiki kerangka konsep yang sudah dipercaya saat ini. Apa yang kira-kira akan Anda lakukan di situ? Jadi kita menemukan penambahan dari myokin. Sebelumnya kita fokus memang untuk mengamati jalur itu memang dari myokin, karena olahraga itu tidak terlepas dari kontraksi otot. Gitu. Jadi otot itu salah satu yang dikeluarkan itu kurang lebih otot itu akan mengeluarkan 600 dentik myokin. Salah satunya adalah irisin dan apelin. Itu jalur yang kami tawarkan, sehingga untuk menambah jalur yang sudah ada itu dari jalur myokin itu tadi. Untuk mencegah penuaan dini, ternyata myokin itu juga berperan dalam pencegahan penuaan dini ketika dia diberikan exercise. Ya. Ini seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan tidur. Tadi ada sempat menyampaikan bahwa tidur akan Anda kontrol juga selanjutnya gitu. Nah, apa yang kira-kira perlu Anda tambahkan dalam edukasi pada masyarakat terkait tidur ini dan obesitas, kejadian obesitas? Oke. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi terkait kualitas tidur, kami mengharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidur tidak lebih dari jam 10 malam. Karena ada fase terlelap yang tidak boleh diganggu, seperti sekresi dari growth hormone itu terjadi di jam 11 sampai jam 2 dini hari. Sehingga ketika kualitas tidur itu buruk, itu akan berdampak terhadap itu, sehingga akan berimplikasi terhadap peningkatan risiko obesitas lebih lanjut. Untuk itu di masyarakat kita menghimbau untuk tidur di bawah jam 10. Apalagi dia mau exercise itu bahkan harus tidur lebih lama.
gitu, agar kondisinya lebih fit ketika dia diberi beban, sehingga ketika dia diberi exercise itu tidak mengalami shock. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya saya puas. Saya kembalikan Ibu Pimpinan. Terima kasih Dr. Damayanti. Selanjutnya kami persilakan Dr. Anistio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat buat Promovendus Saudara Adi Pranoto atas pencapaiannya hari ini. Ada satu dulu ya untuk pertanyaan ini. Mengapa pada saat penanganan sampel di drop out ketika pada saat pengambilan darah dia saat menstruasi maka pasiennya di drop out gitu. Itu pertanyaan pertama. Silakan. Baik. Izin menjawab pimpinan. Terima kasih Dr. Ani terkait pertanyaannya. Jadi mengapa kok dia mengalami menstruasi kita drop out? Karena ini perempuan, jadi ketika dia mengalami menstruasi pasti ada gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu nanti juga akan mempengaruhi dari proses pemendekan telomer, dan itu sudah ada korelasinya, sehingga daripada itu nanti mengganggu data kami, mengganggu hasil penelitian kami, itu kami drop out. Itu. Terima kasih. Berikutnya, sebetulnya sayang sekali penelitiannya ini baru ditemukan sekarang ya, di saat saya sudah gemuk dan sudah menopause ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sarannya ketika pada seorang wanita yang sudah obes, usianya sudah mendekati menopause atau bahkan sudah menopause. Kira-kira mungkin ditambah lagi adanya osteoartritis di genunya itu sudah mulai sakit-sakit ya. Jadi latihan apa yang mungkin bisa bermanfaat sehubungan dengan pencegahan pemendekan? Kalau toh sudah pendek itu bagaimana supaya tidak lebih pendek lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih rekomendasi untuk seseorang yang sudah mengalami postmenopause? Jadi untuk olahraganya sendiri yang penting aktif bergerak, aktif berolahraga, apapun itu. Tetapi dosisnya harus disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Apakah dia mengalami risiko osteoartritis atau tidak? Gitu. Kalau lebih amannya ya boleh kita jalan cepat karena usianya biasanya di atas 50 tahun itu boleh, atau berenang boleh. Jadi untuk dosisnya kita sarankan jangan sampai dosis yang intensitas tinggi. Jadi dosis intensitas rendah sampai sedang. Bahkan lebih aman lagi kalau dia latihannya itu tidak melawan gravitasi atau non weight bearing seperti sepeda statis itu boleh. Jadi tidak harus treadmill karena resikonya kalau treadmill itu tadi memperparah kondisi itu untuk olahraganya. Terus apakah itu bisa mencegah? Sebenarnya untuk meningkatkan sebenarnya tidak bisa, atau memperlambat. Sebenarnya kalau itu mungkin exercise saja. Selama ini penelitian yang sudah kami baca itu intervensi selama 12 bulan itu belum mengalami perbedaan signifikan terhadap telomer pada perempuan usia 60 ke atas. Mohon maaf. Itu sehingga kami melakukan pencegahan ini di usia 20 sampai 30 agar percepatan pemendekan itu tidak mengalami signifikan peningkatannya. Mungkin seperti itu, Dokter. Terima kasih pimpinan sidang, saya puas dengan jawabannya. Sudah puas nanti untuk anti awet mudanya dengan exercise-nya. Kami persilakan selanjutnya Dr. Ernawati, dokter spesialis obstetrik ginekologi. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Kepada Promovendus, pertama saya ucapkan selamat, alhamdulillah sudah berhasil sampai ujian terbuka. Saya ingin menanyakan terkait bidang saya adalah obgyn. Jadi dari penelitian ini saat ini pada wanita salah satu problem adalah obesitas itu adalah relate dengan terjadinya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Sehingga pada usia-usia reproduktif seperti pada kasus ini adalah pasien-pasien dengan usia reproduktif seringkali mengalami problem Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saya membaca beberapa studi bahwa ternyata
pada pasien-pasien dengan polikistik ovarian sindrom itu justru dia dapat memperpanjang telomer. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini, berarti justru PCOS mempunyai efek baik terhadap panjang telomer length. Sedangkan pada penelitian ini diberikan olahraga, dia justru akan mengaktifkan adiponektin sehingga dia akan menghambat inflamasi. Nah, pada PCOS terjadi inflamasi, leptin yang tinggi dia akan menyebabkan terjadinya inflamasi, kemudian tapi di sisi lain hiperandrogen dia akan menyebabkan terjadinya justru telomer lengthnya memendek. Nah, kira-kira menurut Promovendus, kalau misalkan pada pasien-pasien dengan kondisi PCOS dikombin dengan resistant endurance combined training ini, kira-kira resultan efeknya bagaimana? Apakah dia akan justru memperpanjang atau justru tidak terjadi efek apa-apa gitu? Baik, terima kasih pimpinan, terima kasih Dr. Enawati. Izin menjawab pimpinan sidang. Jadi apakah ini tidak kontra antara kan PCOS meningkatkan telomer, sedangkan resisten ini menghambat pemendekan telomer pada obesitas? Jadi begini, kalau obesitas itu memang rata-rata menghambat telomernya mengalami percepatan akselerasi, gitu ya. Jadi kalau telomer itu kan tidak bisa memanjang, tapi bagaimana mempertahankan kondisi itu? Bisa jadi kalau di kondisi PCOS itu mengalami peningkatan, bahkan itu ke arah negatif, peningkatan telomernya, bukan ke arah positif. Sedangkan latihan ini itu ke arah positif karena ditunjang oleh beberapa parameter lain pendukung seperti antiinflamasi, antioksidanya meningkat. Jadi seperti itu, sehingga harapannya pemberian resisten ini boleh diterapkan pada pasien dengan PCOS. Harapannya kita juga tidak tahu peningkatannya ini ke arah positif atau negatif, tapi saya berasumsi bahwa peningkatan itu bisa jadi ke arah negatif karena efek dari PCOS-nya tadi. Karena PCOS kan ada gangguan hormonal, gangguan menstruasi. Itu sudah pasti, sudah jelas mekanismenya, dia akan menghambat pemendekan dari telomer itu sendiri. Sehingga ketika dia diterapkan latihan istirahat teratur dengan dosis yang sesuai dengan kondisi pasien, itu bisa menghambat meningkatkan keteraturan dari menstruasi, mengendalikan inflamasi dan stres oksidatif, sehingga akan berimplikasi baik terhadap pasien dengan PCOS. Mungkin seperti itu pimpinan sidang. Ya, baik ya. Jadi mungkin tidak bersinergisme sehingga malah tidak terjadi efek apa-apa. Nah, saya juga kurios, apakah sampel yang diambil pada penelitian ini itu ada yang mengalami PCOS atau tidak, atau dieksekusi atau tidak kira-kira? Izin pimpinan sidang. Jadi untuk pasien di sini adalah obesitas dalam kondisi normal. Untuk PCOS memang kita drop out. Sudah saya konfirmasi ya. Jadi kita sudah mengkonfirmasi kepada seluruh calon responden terkait hal itu. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih pimpinan. Selanjutnya kami persilakan Dr. Hermina Novida, dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat ya untuk Promovendus dengan penelitian tentang obesitas yang bagus sekali ya. Jadi baru saja Kemenkes itu mengeluarkan PNPK tentang obesitas ya. Jadi pedoman nasional penata laksanaan klinis ya. Jadi saat ini obesitas itu sudah dianggap menjadi penyakit yang sangat penting untuk diatasi bersama. Nah, hubungannya dengan penelitian ini, kira-kira bagaimana implementasi dari penelitian ini ke dalam klinis ya, aplikasi klinis, karena kan saya orang klinis ya. Kira-kira dalam upaya preventif obesitas maupun tadi ya bisa memperlambat aging. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kita juga mengenal tentang diet ya, kayak low calorie diet mungkin atau ketogenic diet. Nah, kira-kira apakah ada peranan sinergis ya antara aktivitas fisik ini dengan diet dalam memperlambat ya pemendekan dari telomer ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin saya jawab pimpinan sidang. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Hermina. Bagaimana implementasi secara klinis ya dok? Jadi
implementasi boleh ke masyarakat, itu boleh ya, masyarakat ya. Jadi penerapan dari hasil penelitian ini dapat diimplementasikan ke masyarakat itu melalui promosi gaya hidup sehat. Itu berbasis latihan kombinasi. Latihan kombinasi ini tidak harus, yang saya jelaskan sebelumnya, tidak harus kita ke gym. Itu kita bisa melakukan di rumah secara mandiri. Nah, misalkan latihan resisten, kita bisa menggunakan plank, bisa menggunakan resist, bisa menggunakan sit up, bisa menggunakan push up, itu dengan dosis yang sudah saya tetapkan tadi 60-70% repetisi maksimum. Selain itu penggunaan alat juga boleh, resisten band boleh. Tapi untuk mengantisipasi seseorang yang memiliki waktu yang sangat singkat, sehingga kita bisa lakukan di rumah. Selain itu untuk latihan endurance kita bisa menerapkan dengan jalan cepat, bisa jogging, itu boleh di keliling komplek atau bersepeda, itu boleh. Yang kita tidak mengharuskan mereka itu harus ke gym, karena intervensi ini murah, aman, dan sangat bagus untuk kesehatan, penunjang gaya hidup aktif. Selain itu, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa latihan itu dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang, jangan intensitas tinggi. Intensitas tinggi boleh dilakukan ketika seseorang itu sudah pro. Bisa jadi dia atlet atau bisa jadi dia sudah aktif sebelumnya. Tapi kalau bagi pemula kita rekomendasikan untuk intensitas ringan sampai sedang. Selain itu frekuensinya berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan rekomendasi dari WHO, intensitas yang frekuensi yang disarankan itu adalah 3 sampai 5 kali per minggu dengan durasi 30 sampai 60 menit, sehingga itu sudah mengcover waktu 300 menit per minggu. Jadi seperti itu. Mungkin implementasinya untuk mencegah atau mengatasi masalah penuaan dini pada obesitas. Mungkin seperti itu, dokter. Untuk pertanyaan yang kedua terkait diet. Jadi terkait diet ini kami juga sudah melakukan penelitian tentang intermittent fasting, bahwa tetapi tidak langsung ke telomer, cuman parameter perantaranya kami sudah mengamati bahwa intermittent fasting itu sudah memperbaiki adipokin, penurunan adiponektin dan penurunan leptin dan peningkatan adiponektin. Selain itu kami juga mengamati perubahan BCL2 dan mTOR. Keempat parameter itu akan mempengaruhi secara tidak langsung penghambatan pemendekan telomer. Mungkin penelitian selanjutnya juga bisa kita lakukan kombinasi langsung ke sel target, yaitu sel telomer. Ini seperti itu, dokter. Terima kasih. Ya, mungkin saya menunggu nanti penelitian-penelitian Pak Adi ini selanjutnya ya, publikasi-publikasi selanjutnya, dan mungkin tadi implementasi untuk jalan sehat dan lain-lain itu mungkin bisa masukan untuk FK ya, Pak Isom ya. Jadi kan sering ada maraton, 5K, 10K, nanti mungkin juga perlu itu jalan sehat yang ringan-ringan ya untuk yang tidak bisa olahraga yang berat. Baik, saya sangat puas dengan jawaban Prof. Vendus. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hermina. Setuju sekali kalau nggak harus lari ya, soalnya yang tua-tua kayak kita agak susah genunya. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan Dr. Reni Itisom, MSI. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Promo Vendus, ya, Saudara Adi Pranoto. Saya ada 2 pertanyaan. Jadi saya juga sudah mengikuti sejak awal ya, Mas Adi. Jadi yang pertama itu bagaimana hubungan kerja atau fungsi leptin dan adenopektin pada perempuan dewasa muda, ya. Dan yang kedua, hubungan antara malondialdehid dan superoksid dismutase pada perempuan dewasa muda juga yang mengalami obesitas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Reni Isom. Izin menjawab pimpinan sidang. Jadi bagaimana keterkaitan kerja atau fungsi dari adiponektin dan leptin? Di sini pada perempuan dewasa muda dengan obesitas itu terjadi perubahan signifikan pada regulasi adipokin. Jadi terjadi terutama leptin dan adiponektin itu leptin mengalami peningkatan dan adiponektin mengalami penurunan. Leptin yang dihasilkan oleh jaringan adiposa itu umumnya meningkat seiring bertambahnya massa lemak. Namun pada obesitas itu sering terjadi resistensi leptin karena terlalu tinggi sekresinya, sehingga menyebabkan resisten leptin, sehingga sinyal kenyang itu tidak ada efeknya, sehingga akan terus merasa lapar. Hal itu yang berimplikasi terhadap terjadinya obesitas. Selain itu, tingginya proses ini tuh juga mengaktifkan sitokin proinflamasi seperti IL-6 dan TLN-alpha melalui aktivasi dari NFK beta.
Gitu. Jadi sebaliknya adiponektin yang disekresikan oleh adiposit justru mengalami penurunan pada obesitas. Hal ini berimplikasi terhadap risiko resistensi dari insulin itu sendiri, karena adiponektin memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan resistensi insulin. Selain itu, pada perempuan obesitas itu juga ada ketidakseimbangan antara leptin dan adiponektin. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan proses, sehingga adiponektin ini memiliki efek terhadap disfungsi metabolik, karena ketidakseimbangan antara leptin dan adiponektin itu berdampak terhadap disfungsi dari metabolik, inflamasi kronik, dan percepatan pemendekan telomer. Sesuai kerangka konsep yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika adiponektin dan leptin ini tidak seimbang ke arah negatif, itu berimplikasi terhadap percepatan pemendekan telomer melalui aktivasi dari peningkatan proinflamasi dan stres oksidatif. Selain itu, pertanyaan yang kedua, pada bagaimana fungsi dari SOD dan MDA pada orang-orang dengan kondisi obesitas. Pada kondisi obesitas itu sudah mengalami peningkatan yang namanya stres oksidatif, karena peningkatan dari akumulasi lemak dan inflamasi kronis, efek dari peningkatan ketidakseimbangan dari leptin dan adiponektin tadi, sehingga 4 parameter itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Karena itu hal ini ditandai dengan peningkatan kadar MDA dan penurunan kadar SOD pada kondisi obesitas yang berimplikasi terhadap percepatan pemendekan dari telomer sendiri, sehingga parameter-parameter itu sangat berhubungan erat. Bahkan di analisis jalur juga menyatakan bahwa keempat parameter itu berhubungan erat dengan percepatan pemendekan telomer, sedangkan latihan itu bisa menghambat aktivasi dari peningkatan penghambatan peningkatan stres oksidatif dan disregulasi dari adipokin itu sendiri. Terima kasih. Pimpinan sidang. Oke, saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Dr. Reni. Ya, selanjutnya sebelum ke undangan akademik, maka saya kebagian untuk bertanya. Ya, jadi ini yang menarik dari disertasinya Mas Adi ini tentang yang saya agak curious banget tuh, kenapa menggunakan indikator untuk pemendekan dan pemanjangan telomer sebagai, kalau nggak salah di disertasi ini diinfokan bahwa ini untuk melihat ada masalah aging proses. Apakah nggak bisa menggunakan indikator yang lainnya? Kenapa saya tanya ini? Karena berkaitan. Kalau ini nanti selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk misalkan mau membuat untuk screening dan sebagainya, apa biayanya nggak terlalu mahal? Kenapa nggak menggunakan untuk anti aging yang lainnya, indikator yang lainnya? Apa sih pentingnya atau luar biasanya dari perkara telomer itu? Baik, terima kasih pimpinan sidang atas pertanyaannya. Jadi mengapa kok menggunakan parameter telomer? Karena telomer itu salah satu parameter dari penuaan biologis dari tiga parameter penuaan biologis. Salah satunya adalah telomer yang dapat diperiksa secara murah, aman, dan bisa diperiksa di darah. Selain itu juga telomer ini lebih valid untuk pemeriksaannya di darah dibandingkan pemeriksaan jaringan. Gitu. Jadi telomer ini selain dia bisa diperiksa di darah, sebenarnya dia juga bisa diperiksa di urin dan di saliva. Tetapi pemeriksaan telomer yang paling valid itu terjadi di darah, karena di situ banyak DNA, sehingga bisa diekstraksi untuk diperiksa telomernya. Kenapa kok telomer tidak parameter lain? Karena parameter lain tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. Itu terkait masalah etik. Mungkin seperti itu pimpinan sidang. Sehingga parameter di dunia internasional bahwa telomer itu sudah umum digunakan sebagai biomarker penuaan biologis, karena dia berkaitan dengan beberapa penyakit metabolik. Jadi seperti itu, sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kami untuk mengambil itu, karena dia bisa dideteksi di sel darah putih. Hal itu menjadi dasar kami untuk memilih parameter telomer sebagai penanda penuaan biologis yang lebih valid. Terima kasih pimpinan sidang. Untuk biaya dan sebagainya lumayan agak murah begitu. Untuk biayanya lebih murah dibandingkan kita meriksa parameter yang dua parameter lain. Gitu. Baik. Ya, terima kasih. Barangkali nanti akan dilanjutkan penelitian tentang telomer ini oleh Mas Adi ya, Prof. Ya. Oke, selanjutnya ini waktunya ada kasih nututi untuk
kami undang para undangan akademik untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Yang pertama kami persilakan Prof. Dr. Olahraga UR Gigi Siantoro, Sarjana Pendidikan MPD. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, promotor, kopromotor, dan Bapak Ibu penyangga, serta undangan akademik dan tamu undangan yang sangat luar biasa. Yang kami banggakan Bapak Adi Pranoto yang kemarin berdiskusi, berdarah-darah, berjuang luar biasa untuk menyelesaikan disertasinya. Kami mewakili pimpinan Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya mengucapkan selamat kepada Pak Adi Pranoto sudah sampai pada tahapan ini. Kami mungkin tidak bertanya, hanya menugaskan ini pimpinan sidang. Ya, jadi ada sesuatu yang menarik tadi terhadap perempuan dewasa muda, hasilnya adalah bersinggungan dengan penuaan dan kesehatan. Tadi tes dalam proses penelitian ini adalah menggunakan alat-alat gym, ya, ada treadmill yang bagi khalayak umum itu mungkin eksklusif atau mahal. Sehingga kami menugaskan pada Pak Adi bahwa tolong Pak Adi nanti membuat buku saku atau buku program latihan di mana program itu bisa dilaksanakan oleh perempuan muda obesitas. Ya, diselenggarakan beberapa program yang dimana itu bisa dilakukan di rumah. Ya, nanti tolong disampaikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, karena tadi Bu Dr. Ani ya tanda kutip menyesal kenapa kok baru sekarang gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena ini penting sekali, bisa dilihat kasat mata observasi ya. Saya dan Pak Adi ini kalau di usia 20-30 tahun itu kemungkinan besarnya lebih banyak melakukan aktivitas fisik itu saya. Sehingga penuaan itu bisa terlihat dari wajah yang mungkin saya lebih muda daripada Pak Adi gitu ya. Ya, karena saya dari usia 20 sampai 30 memang saya kebetulan atlet bola basket, sehingga saya rutinitas melakukan kegiatan itu 5 kali dalam seminggu. Dan itu tolong buku saku program itu nanti mungkin dibantu oleh teman-teman juga ya. Mungkin bisa ada 10 atau 20 aktivitas, sehingga ketika melaksanakan itu para perempuan dewasa muda obesitas itu tidak merasa jenuh, dan itu bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Mohon itu bisa dilaksanakan. Sanggup Pak Adi? Salah sanggup Prof. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili pimpinan fakultas juga menyampaikan terima kasih banyak bahwa Fakultas Kedokteran sudah menerima Pak Adi sebagai mahasiswa. Sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Promovenus nggak menyanggah karena gara-gara tadi apakah memang lebih muda dari Prof. Gigi lebih muda dari Mas Adi? Apa nggak dijawab belum tentu karena telomernya belum diukur ya. Izin pimpinan sidang, mungkin pernyataan benarkan karena beliau memang atlet. Cuman kalau dari sektor usia sel, saya rasa saya bisa lebih muda karena terakhir cek saya di bawah 20 tahun. Terima kasih Mbak. Itu jawabannya Prof. Gigi ya. Kalau perlu nanti diukur nanti telomernya, panjang telomernya. Baik, kesempatan kedua kami persilakan Dr. Olahraga Muhammad, spesialis pendidikan MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan sidang, promotor, kopromotor, penyangga, undangan akademik dan undangan yang lain. Selamat Promovendus Pak Adi Pranoto. Yang pertama kami ucapkan terima kasih, Pak Adi sudah bagian dari keluarga kami di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kedatangan Pak Adi memberikan nuansa yang sangat luar biasa di Prodi kami, yang dulunya gersang, kering,
sekarang seperti ada es legen di gurun pasir, jadi melepas dahaga. Seperti itu kenyataan realita di prodi kami. Pak Adi sudah dan teman-teman alumni UNER mempunyai gagasan yang luar biasa. Meskipun kemarin karena Pak Adi fokus untuk menyelesaikan disertasinya, jadi program play on atau playon ini sempat terhenti. Jadi terima kasih pimpinan sidang dalam hal ini mewakili Universitas Airlangga. Ada teman-teman yang alumni dari UNER ini sangat luar biasa memberikan corak warna dan ragam di prodi kami, karena prodi kami kepelatihan olahraga di situ banyak bersinggungan langsung ya dengan apa di dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip pesan dari senior menyambung Prof. Gigi tadi, jangan sampai teori 100 praktek 0 ya. Siap. Itu yang terpenting. Produk apapun yang dihasilkan Pak Adi sudah luar biasa, namun ini tanggung jawab Pak Adi dan teman-teman yang dari UNER, harapannya dibalik ya, jadi praktek 100 teori 0 atau balance 100-100 gitu ya. Jadi kami di praktisi di sana memang dilihat nanti Pak Adi ya, maba 2025 itu semester 1-2 luar biasa di lapangan, semester 3 sepi. Nah ini kan dari hasil-hasil riset Pak Adi itu dijadikan buku saku atau bentuk apapun yang menjadikan olahraga ini terus menerus, bukan hanya terutama maba, apalagi usia muda ya. Tadi yang disampaikan hanya usia muda meskipun itu perempuan, jadi bisa jadi di yang laki-laki. Harapannya dengan riset ini ada panduan-panduan yang mahasiswa itu sampai lulus pun bisa melakukan itu dan ajak untuk melakukan. Ini tanggung jawab Pak Adi selaku saya prodi untuk pesan itu. Terima kasih pimpinan sidang. Hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau memberi jawaban atau komentari atas komentar. Untuk jawabannya sepatah kata saja. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kaprodi. Dan siap melaksanakan. Siap melaksanakan tugas. Oke. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Alfian Nur Rosid, spesialis paru konsultan FCCP, FAPSR, FISR, mungkin dari nanti aspek tentang kaitannya sama paru gitu ya. Monggo, kami persilakan. Terima kasih tertulis pimpinan sidang, yang terhormat promotor, kopromotor, para penyangga, dan selamat kepada Promovendus, Mas Adi, Dr. Adi, dan seluruh tamu undangan serta keluarga. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Mas Adi, ini salah satu anggota angkatan kami yang potensi luar biasa. Penelitiannya banyak, tadi ada beberapa tahap yang dilakukan dan menghasilkan sesuatu yang bermakna dengan berbagai marker yang cukup baik, dan itu bisa dipertanggungjawabkan untuk penelitiannya. Mungkin pertanyaan sederhana saja tertulis kepada Promovendus, kan orang-orang atau kelompok-kelompok obesitas itu salah satu motivasi untuk melakukan aktivitas adalah menurunkan berat badan. Seperti itu. Apakah pada penelitian ini juga diukur adanya penurunan berat badan selama latihan seperti itu? Karena itu kan mungkin yang gampang mereka nilai. Kalau mungkin telomer ataukah indikator marker-marker yang lain itu di bidang ilmiahnya. Tapi untuk mereka apakah juga diukur untuk penurunan dari berat badan? Mungkin itu juga yang memotivasi. Karena memang kita juga mendengar bahwa orang yang rajin berolahraga itu tampak lebih muda, seperti Prof disampaikan, dibandingkan yang tidak, yang mager, yang malas bergerak gitu. Oke, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Alfian selaku komting angkatan kami.
Izin menjawab, jadi untuk berat badan itu kita lakukan evaluasi setiap minggu. Jadi setiap minggu kita lakukan pemeriksaan BIA. Jadi kita periksa seluruh komposisi tubuhnya, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi selama 8 minggu kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 kali terkait perubahan itu. Dan kami menemukan untuk berat badannya itu mengalami pengurangan kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Untuk berat badannya secara keseluruhan, ini kalkulasi untuk persentase lemak tubuh itu juga mengalami penurunan, itu kurang lebih sekitar 3-5 kalau tidak salah ya. Jadi untuk nilai pastinya, karena itu untuk datanya memang tidak kita tampilkan di sini karena itu memang bukan bagian dari riset. Kalau memang itu ditanyakan akan kami jawab kalau kami sudah melakukan evaluasi setiap minggu. Sedangkan untuk kelompok kontrol itu juga kita pantau, untuk berat badannya itu kita pantau setiap hari. Jadi mereka akan laporan. Jadi kita bagi mereka itu timbangan satu persatu. Dan itu jenisnya sama, mereknya sama. Kita minta mereka kalibrasi setiap berapa kali pengukuran. Gitu sehingga hasilnya harapannya mendekati validasinya 99%. Gitu harapannya. Jadi setiap minggu. Cuman pada kelompok kontrol itu kami tidak mengamati adanya peningkatan signifikan dari berat badan. Rata-rata mereka hanya naik turunnya 0,5 sampai 1 kilo selama 8 minggu itu. Mungkin seperti itu, dokter. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih sudah puas pimpinan sidang. Untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Fikri Sasongko Widyatama, PhD. Ini mungkin mau ngelihat dari mikrobiologinya itu ya. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Selamat siang kepada promotor, kopromotor, penyangga dan undangan akademik. Ya, memang saya bidangnya mikrobiologi, tapi saya juga melakukan olahraga. Ini tidak rutin sih, tapi ini menarik juga terkait penelitiannya dari Mas Adi. Saya ucapkan juga selamat kepada Pak Adi Pranoto atas ujian disertasinya. Insya Allah ilmunya juga bermanfaat dan bisa dikembangkan. Amin. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ada 2 pertanyaan ya terkait tadi uji telomer tadi mungkin sudah dijelaskan juga, sempat menjawab bahwa alasannya pemilihan darah karena selnya dari sel darah putihnya, terutama kan untuk telomernya bisa lebih banyak untuk deteksi. Nah ini kalau misalnya diambilkan spesimennya dari sel bukal atau dari saliva, apakah ada hasil yang bermakna atau tidak dari telomernya seperti itu? Terutama jika kaitkan dengan yang studi intervensi yang dilakukan di sini. Kemudian yang kedua, ini terkait olahraganya ya, terkait trainingnya, resistance endurance combine. Tadi juga sempat menjawab dari pertanyaannya Dr. Hermina bahwa sebetulnya untuk latihan resistance-nya itu bisa pakai plank atau model-model yang lain yang bisa tidak perlu nge-gym lah istilahnya seperti itu. Tapi kenapa kalau yang di sini yang dinilai di intervensinya tetap memakai model gym yang ada overhead press, chest press, leg extension, lat pull down, hip abductor. Ada alasan kenapa kok pemilihannya memakai resistance trainingnya ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Fikri. Izin menjawab pimpinan sidang. Jadi mengapa kok ini diambil di spesimen darah? Kenapa kok tidak urin ataupun saliva? Itu karena urin ataupun saliva memiliki kualitas DNA yang rendah, sehingga hasilnya juga akan kurang valid. Di beberapa penelitian itu memang yang valid itu darah atau jaringan, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk melakukan pengambilan sampling pada sampel darah. Karena pada jaringan kita tidak memungkinkan untuk mengambil, sehingga yang paling memungkinkan itu adalah kita mengambil spesimen dari darah. Itu yang kedua, kenapa kok resisten trainingnya menggunakan beberapa alat itu ya? Karena agar kita mudah mengontrol dari latihan yang dilakukan. Itu karena alat itu kan sudah ada jelas bebannya, karena kita mengontrol bebannya tadi agar beban yang diberikan itu sesuai dengan individu, masing-masing individu. Kalau kita menggunakan latihan yang lain, itu bisa kita terapkan untuk yang tidak terprogram. Ini kan terprogram untuk mendeteksi bagaimana efek ini benar-benar disebabkan karena latihan itu tadi, sehingga alatnya pun juga sudah tervalidasi.
kita menggunakan side bag, alat-alat yang kita gunakan untuk treadmill sehingga kita gunakan untuk resisten, sehingga semua menggunakan alat itu yang sama. Sampel boleh beda, tetapi alat yang digunakan sama. Mungkin seperti itu, Mas Firky. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, sudah puas, Dr. Fikri? Ya, cukup pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, waktunya ini masih ada satu pertanyaan penanya lagi, penyangga lagi. Kami persilakan Dr. Anda Desiana Merawati MS ini karena satu-satunya undangan akademik yang putri ini. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya nggak tahu bisa apa karena sangat terharu dengan beliau. Beliau adalah mahasiswa saya waktu di S1. Jadi dengan perjalanan beliau ini yang menempuh S2, S3, saya nggak tahu harus bisa apa. Ini tadi, jadi katakan mau bertanya, oh enggak, saya cuma mengatakan saya terharu sekali dengan perjalanan beliau ini. Jadi saya di sini cuma mengatakan, wes selamat lah nak, semoga kamu lebih sukses lagi untuk berkarya, untuk menyumbangkan ilmu kamu, semua ide kamu untuk negara ini, untuk masyarakat ya. Terutama yang obes-obes ini yang biasanya seringkali adalah, aduh saya itu gemuk tapi pengen kurus, tapi saya juga pengen makan. Saya bingung jadinya. Hal yang sama dengan terjadi pada diri saya. Udah lansia, pengen small high, tapi kok tambah pengen makan. Ini mungkin yang jadi PR-nya Mas Adi nanti apa dengan lansia yang masih pengen makan tapi pengen olahraga tapi pengen semuanya ini tadi. Hanya itu aja dari saya barangkali. Selanjutnya saya tidak lagi hanya mengucapkan selamat aja. Terima kasih dengan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab? Tadi ada yang tua mau tetap samlohe dan sebagainya. Monggo. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas semuanya. Saya juga tidak bisa berkata-kata karena jujur beliau berdua ini yang membimbing saya. Dari sebelum saya masuk master itu saya benar-benar dibimbing dari nol, yang saya tidak tahu apa-apa sampai dulu saya basicnya olahraga, saya harus meneliti tentang neuron yang ada di hipokampus. Saya tidak tahu itu apa, saya belajar sana kemari sampai saya bisa. Beliau cuma bilang, kalau mereka bisa kenapa kamu tidak? Kamu bisa membuktikan bahwa olahraga itu tidak hanya bekal dengkul ya, tapi dia bisa bekal pikiran. Sehingga itu yang menjadi motivasi saya untuk bagaimana saya bisa mengimplementasikan itu atau mewujudkan pernyataan itu. Mungkin itu. Terus bagaimana kita bisa itu? Yang penting aktif untuk berolahraga saja Ibu. Aktif bergerak. Jadi semakin usia semakin meningkat, harapannya aktivitasnya juga, olahraganya juga semakin rutin. Mungkin seperti itu. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Jadi ini waktunya sudah pas 11.35. Maka sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya. Selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovendus, dan promovendus dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Adi Pranoto, Sarjana Olahraga Master Kesehatan, adalah doktor ke-1083 dari program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kami persilakan kepada promovendus untuk menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan sidang. Izin menyampaikan beberapa ucapan terima kasih.
Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat, serta disertasi yang berjudul Mekanisme Resisten Endurance Combined Training dalam penghambatan pemendekan leukosit telomer melalui analisis jalur irisin, apelin, leptin, adiponektin, TNF alpha, IL6, SOD dan MDA pada perempuan dewasa muda dengan obesitas dapat terselesaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Terselesainya disertasi ini dan dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat guru tercinta saya, Profesor Dr. Muhammad Miftahul Zurur, Dr. MKes, spesialis penyakit dalam, PhD Finansi, selaku promotor. Terima kasih banyak atas ilmu, waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih banyak sudah mendorong saya, memberikan stimul saya sehingga disertasi saya dapat segera terselesaikan. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Purwos. Dr. Purwosiri Rezeki, terima kasih Dr. Purwosiri Rezeki, Dr. MK selaku kopromotor yang telah memberikan banyak sekali bimbingan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, memberikan banyak ilmu, membantu, memotivasi, mengoreksi, dan mengingatkan secara terus-menerus sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak atas bimbingannya, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Sulistiawati, Dr. MKes, Profesor Dr. Ahmad Kusnus Romdani, Dr. Spesialis DHT, Dr. Hani Badriah Hidayat, Dr. Spesialis Saraf, dan Dr. Lili Erawati, Dr. Reni Isam, Profesor Dr. Sumarti Ningsih, Dr. Damayanti Tindo, Spesialis Kafir, Dr. Ani Setio Rahayu, Dr. Ernawati, dan Dr. Hermina Novinda selaku tim penguji. Terima kasih atas seluruh masukan-masukan yang dokter berikan kepada saya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Budi Santoso selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah memberikan pengalaman kesempatan untuk belajar dan berkarya serta menjadi tauladan yang baik bagi mahasiswa. Saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Dwikora Novembri Utomo selaku Kaprodi Program Studi S3 Ilmu Kedokteran yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada istriku Yolita Putri Pamungkas, Sarjana Kesehatan Masyarakat, putraku Muhammad Rafadhan Pratono, dan kedua orang tuaku Bapak Ngatimin dan Ibu Sukirah, mertuaku Dr. Pramono Handoko Pamungkas dan Ibu Siani, saudara Sri Wahyuni dan Setiawan Wirno, serta keluarga besarku. Terima kasih banyak atas doa, dukungan, serta arahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya beserta jajaran yang telah memberikan pengalaman, kesempatan untuk belajar dan berkarya serta menjadi tauladan yang baik bagi dosen muda di Universitas Negeri Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Dr. Imantara Subagio selaku Dekan, Profesor Dr. OR Gigi Muhammad Syahantoro, Profesor Dr. Gigi OR, Profesor Dr. OR Gigi Syahantoro SPD MPD selaku Wakil Dekan 1, dan Dr. Taufik Hidayat SPD MKes selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan pengalaman dan kesempatan untuk berkarya serta menjadi role model bagi dosen muda. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Sugiharto MS dan DRA Desiana Merawati selaku mentor, kolega riset, dan publikasi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, dan mendampingi selama proses pengumpulan pengumpulan data. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf di Program Studi S3 Ilmu Kedokteran di Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal tambahan wawasan, ilmu, dan keterampilan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Dr. OM Muhammad, SPD MPD, dan seluruh kolega dosen muda. Terima kasih banyak atas waktu, doa, dan kebersamaannya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak atas canda dan tawanya selama di program studi.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Andri, Bu Fitri, dan Mas Oki, selalu staf program studi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang telah memberikan bantuan selama dalam bidang akademik. Saya juga mengucapkan kepada seluruh tim personal trainer yang membantu selama proses pendampingan kepada responden. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Salamah selaku analis laboratorium Fakultas Kedokteran Brawijaya, dan Pak Sigim Waluyo MSc selaku tim yang membantu menganalisis aktivitas panjang telomer dari PT Scientific Wear. Terima kasih banyak atas bantuannya, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak mampu menulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam bantuan selama penulisan disertasi ini, sehingga disertasi ini dapat segera terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan barokah serta inayahnya kepada semua pihak atas segala amalan yang telah diberikan kepada penulis dalam rangkaian penulisan disertasi. Amin ya rabbal alamin. Surabaya 25 Agustus 2025. Penulis Adi Pranoto. Baik, terima kasih. Setelah kami lanjutkan kesan dari promotor, kami persilakan Prof. Miftah untuk menyampaikan. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang yang kami hormati, hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat ya untuk Dr. Adi Pranoto ya, sebuah raihan strata pendidikan tertinggi ya bagi akademisi ya. Tentunya biasanya S3 itu ya pasti berdarah-darah. Jadi kalau S3 itu mudah itu ya bukan S3. Nah, harus diulangi lagi. Tidak berdarah-darah kan gitu. Ya untungnya saya melihat Mas Adi ini berdarah-darah dan sangat tekun. Saya lihat ya sangat tekun dan mengingatkan saya pada Miftah muda. Saya walaupun sekarang masih muda ya, tapi saya di usianya Mas Adi ya kayak Mas Adi ini ya, sehingga saya selalu mengingatkan pada seluruh mahasiswa yang saya bimbing ya, menjadi dokter itu sulit, mikirnya sulit, effortnya sulit, tapi yang lebih sulit lagi itu setelah Anda menjadi dokter itu mau apa? Karena banyak orang menganggap karena dokter ini adalah capaian tertinggi, ya sudah saatnya turun kan gitu. Padahal ketika kita meraih doktor di usia muda, nggak seperti senior-senior kita dulu di usia yang sudah senior, tanggung jawabnya jadi lebih besar. Kita akan dilihat kiprah kita setelah dokter itu apa. Oleh karena itu mengapa penting sekali dalam berbagai forum seorang dosen, apalagi Mas Adi ini seorang dosen di sebuah universitas ternama di Surabaya, itu melihat dan fokus pada sebuah field study yang menjadi ciri khas Mas Adi, sehingga ketika ada orang menyebut Dr. Adi Pranoto itu ahlinya olahraga untuk obesity, misalnya begitu. Itu menjadi penting, itu saya pesankan. Sehingga saya dulu dilancarkan untuk berbagai hal ya, karena saya juga menata field study saya. Oh, nek Prof Miftah itu kalau ada orang sakit lambung ketemu bakteri, ya itu Prof Miftah. Nah, jenengan juga harus begitu. Sehingga saya punya kesan mendalam dengan jenengan bahwa cikal bakal jadi orang suksesnya sangat besar. Tinggal menata ini mau apa setelah doktor. Ya, walaupun belum cukup tua menasihati boleh ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya rasa eranya berbeda. Kalau saya dulu pulang dari postdoc dari Texas bawa 25 publikasi top tier itu katanya hebat di zaman itu. Kemarin dapat ada yang ujian Muri dapat 85 ya. Ujian Muri apa, penghargaan Muri 85 setelah doktor. Berarti era zaman saya itu sebenarnya sudah terlewati. Nah, era sekarang ini adalah era produk ya. Tadi langsung disampaikan sama Pak, dikasih tugas sama Bapak Ketua Departemen ya. Atau, ya. Wakil Dekan 1 Pak. Wakil Dekan 1 Prof. Oh, Bapak Wakil Dekan Pak, dikasih tugas Pak langsung. Jadi kita ini ngomong produk, ngomong paten eranya sekarang.
Publikasi boleh, tapi tanpa produk, tanpa paten, tanpa sebuah novelty temuan-temuan baru, maka kita akan ketinggalan. Nah, itu sehingga saya rasa jenengan sudah harus merubah mindset. Kalau seperti Miftah Muda ketinggalan ini, sudah ketinggalan. Sehingga saya pun sekarang sedang berusaha meraih ketertinggalan saya dibanding yang lain untuk bidang itu. Dan yang terakhir begini, saya meyakini bahwa sebuah penelitian hasil dari apa yang kita perjuangkan itu meraih jalan terang ya. Siratal Mustaqim itu kan hanya waktu kita di akhirat gitu ya nanti ya. Siratal Mustaqim itu nggak ada dalam pengembangan kasus apa. Yang mudah nggak ada mas, mesti ada hal yang lain ya. Jenengan kan dulu besar di Malang, setahu saya betul ya? Besar di S1-nya deh? S1 di Malang. S1 di Malang, S2 di Surabaya, sudah mengikuti 2 kota lah minimal menurut saya. Sehingga untuk menjadi orang besar itu kadang-kadang dibutuhkan ujian. Sehingga salah satu ya, yang karena saya pernah di umurnya Anda, salah satu yang paling menghambat kita adalah terlalu melihat lingkungan. Lingkungan apa yang dibilang tentang saya itu menjadi penting di umur-umur Anda. Oleh karena itu pesan saya nanti kalau sudah lulus jadi dosen, maka jangan melihat lingkungan itu memandang pada Anda, tapi supportlah lingkungan Anda. Maka lingkungan itu nanti selalu akan bereaksi positif pada Anda. Nanti kalau jenengan misalnya jadi warga barunya UNESA, ya UNESA-nya ini didorong, nanti supportnya UNESA akan selalu datang pada Anda. Itu saya selalu meyakini, ketika kita malah memandang negatif terhadap lingkungan kita, malah support negatif yang kita dapatkan. Sehingga saya rasa Mas Adi ini untuk 3 hal yang saya sampaikan tadi sangat memenuhi syarat selama saya kenal ya. Progresivitasnya, berpikir positifnya, tinggal satu untuk fokus ya, fokus field tadi dan fokus pada produk-produk riset ya. Saya pesankan itu Mas Adi ya. Selamat, moga-moga jalan sukses dan penting keberkahan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah rangkaian untuk ujian sidang terbuka ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Dr. Adi Pranoto, Sarjana Olahraga Magister Kesehatan.